hormat para sahabat pemirsa Berkas Jurnalis di mana saja Anda berada. Di pagi hari ini kami mencoba berbagi lagi sebuah informasi berkaitan dengan peluang usaha yang bisa ditekuni oleh para ibu rumah tangga dan tidak menutup kemungkinan untuk para sahabat yang mungkin lagi membutuhkan peluang usaha dengan budget yang bisa berpeluang atau sesuai dengan kondisi keuangan saat ini. Selain informasi pemberitaan juga berbagai peristiwa dan fenomena dari berbagai daerah dan secara nasional juga biasanya informasi-informasi pemberitaan dari dunia yang kami bagikan ke ruang saudara. Tidak menutup kemungkinan juga kami selalu membuka peluang dan membagikan informasi berkaitan dengan peluang-peluang usaha juga peluang beternak dan bertani ke ruang saudara, khusus untuk para milenial dan ibu rumah tangga yang mungkin membutuhkan kesibukan tambahan untuk mencari penghasilan atau peluang usaha tambahan di dalam rumah tangga. Kali ini yang dapat kami bagikan adalah beternak ayam petelur dengan low budget. Cara ini bisa dilakukan oleh ibu rumah tangga untuk bisa meraup profit di dalam rumah tangga sendiri. Beternak ayam petelur kini menjadi salah satu peluang usaha yang banyak diminati oleh ibu rumah tangga. Dengan modal yang relatif kecil, usaha ini dapat dijalankan di rumah tanpa harus memiliki lahan yang luas. Selain menghasilkan telur untuk konsumsi keluarga, usaha ini juga mampu memberikan tambahan penghasilan yang cukup menjanjikan. Melalui konsep low budget farming, ibu rumah tangga bisa memanfaatkan ruang terbatas untuk membangun usaha produktif. Dengan perencanaan yang tepat, usaha ternak ayam petelur dapat berjalan efisien dan berkelanjutan. Tidak hanya itu, usaha ini juga mendukung ketahanan pangan keluarga sekaligus membuka peluang wirausaha kecil di lingkungan sekitar. Pada konten kali ini, Berkas Jurnalis akan membahas secara lengkap mengenai fisiologi ayam petelur, mulai dari gambaran ayam petelur, mulai bertelur umur berapa, mampu bertelur berapa butir per hari per tahun. Yang berikut adalah soal pembahasan jenis kandang baterai, fungsi kandang untuk ternak, ukuran kandang, komponen yang harus ada pada kandang baterai. Yang berikut adalah pembahasan tentang pakan. Pakannya seperti apa yang dibutuhkan, referensi merek pakan, konsumsi pakan pada ayam petelur. Lalu tahapan berikut yang dapat kami bagikan adalah analisis usahanya. Pada akhirnya kita akan melihat apakah usaha ini benar-benar memberi peluang atau tidak untuk dijalankan di rumah tangga. Yang pertama, harus memahami kapan ayam mulai bertelur. Ayam petelur modern harus memahami umur ayam bertelur. Ada beberapa jenis ayam seperti ayam petelur modern jenis strain Lohmann, Isebron atau Highline biasanya mulai bertelur pada usia atau umur 18 minggu hingga 20 minggu atau sekitar 4,5 sampai 5 bulan. Yang harus diketahui adalah jelang ayam mau bertelur, usianya sudah hampir mencapai tahap bertelur, tanda pada fisik, yaitu pada jengger dan pial menjadi merah cerah dan membesar, serta tulang pinggul mulai melebar sekitar 2-3 jari orang dewasa. Puncak produksi yang harus dipahami juga adalah tahapan ini. Produksi telur akan mencapai puncaknya disebut peak of production saat ayam berusia sekitar 25-30 minggu, di mana dalam satu kelompok ayam hampir 90% populasi bertelur setiap hari. Lalu berapa butir telur yang dihasilkan? Kapasitas produksi ayam sangat tergantung pada manajemen pakan dan jenis strainnya. Dalam satu siklus atau setahun, seekor ayam petelur komersial yang sehat dan kondisinya baik dapat menghasilkan sekitar 300 hingga 330 butir telur per tahun. Frekuensi harian secara fisiologis seekor ayam tidak bisa bertelur lebih dari 1 butir dalam sehari karena proses pembentukan telur di dalam tubuh membutuhkan waktu 24 sampai 26 jam. Proses masa produktif ayam biasanya dipelihara untuk produksi komersial hingga umur 80 minggu sampai 90 minggu. Setelah itu produksinya akan menurun drastis dan ayam dianggap afker. Tahap berikut adalah estimasi produksi berdasarkan usia ayam.
Status produksi 18 sampai 20 minggu. Itu adalah tahapan awal ayam bertelur dengan telur ukurannya kecil karena itu adalah merupakan telur perdana. Tahap berikut adalah 25 sampai 30 minggu adalah puncak produksi, yaitu produksinya akan mencapai di atas 90%. Tahap berikut adalah 31 sampai 70 minggu produksi stabil. Tahapan ini dikatakan produksi stabil karena perlahan menurun 0,5% per minggu. Masa aktif produksi di bawah 70%, cangkang mulai terlihat tipis. Yang berikut, apa itu kandang baterai? Kandang baterai adalah deretan kotak-kotak kecil atau sekat yang terbuat dari kawat atau bambu yang disusun menyambung satu sama lain. Dinamakan baterai karena susunannya yang berderetan menyerupai sel-sel baterai. Setiap kotak atau pintu biasanya diisi oleh 1 hingga 2 ekor ayam. Ukuran kandangnya adalah 120 x 55 x 35 cm. Ciri khas dan komponen: lantai miring. Lantai kandang baterai biasanya dibuat miring ke arah depan, kemiringan sekitar 7-10%. Tujuannya agar telur yang baru keluar langsung menggelinding ke tempat penampungan di luar sekat sehingga tidak dipatuk atau diinjak ayam. Yang berikut adalah sistem terbuka. Dindingnya berupa kawat agar siklus udara maksimal dan kotoran ayam langsung jatuh ke bawah atau ke lantai pembuangan. Yang berikut adalah akses pakannya dan minum. Tempat pakan biasanya berbentuk talang panjang di bagian depan, sedangkan tempat minum biasa berupa talang atau sistem tipel otomatis di bagian atas. Kandang baterai memberikan kebersihan telur. Telur terlihat tetap bersih karena langsung menggelinding menjauh dari kotoran. Keuntungan salah satu kandang baterai adalah kesejahteraan hewan. Gerak ayam sangat terbatas yang sering dikritik oleh aktivis kesejahteraan ayam. Namun keunggulannya adalah kontrol penyakit sangat mudah. Hal ini dapat memudahkan peternak untuk mengontrol. Untuk menghindari tertangkap oleh polisi, Pengontrolan telurnya sangat mudah karena bisa dipungut saat terlihat mulai banyak yang menggelinding turun ke tempat penampungan telur di bagian depan kandang. Yang berikut adalah pengontrolan penyakit. Penularan penyakit lewat kotoran berkurang karena ayam tidak menginjak kotorannya sendiri. Lalu lumpuh layu, ayam jarang bergerak sehingga berisiko mengalami. Ini adalah satu hal dampak negatifnya. Kekurangannya adalah sering mengalami lumpuh layu atau ayam jarang bergerak sehingga berisiko mengalami kelumpuhan atau tulang rapuh. Namun yang berikut adalah efisiensi pakan. Ayam tidak banyak bergerak sehingga energi pakan fokus untuk produksi telur. Itu salah satu keuntungan dari kandang baterai. Lalu investasi awal, biaya pembuatan kandang kawat lebih mahal dibanding sistem umbaran. Memang mudah dipantau, memudahkan peternak menyortir ayam yang sakit atau tidak produktif itu mudah. Faktor yang mempengaruhi konsumsi: suhu lingkungan, ayam cenderung makan lebih banyak saat suhu dingin untuk menjaga panas tubuh dan makan lebih sedikit saat suhu panas. Yang berikut adalah kandungan energi. Semakin tinggi energi dalam pakan, semakin sedikit jumlah pakan yang dikonsumsi oleh ayam untuk merasa kenyang. Itulah informasi berkaitan dengan cara beternak ayam yang bisa jadi peluang usaha bagi para milenial yang baru selesai studi atau para ibu rumah tangga di rumah yang tidak memiliki kesibukan lebih dan ingin mencari kesibukan namun dapat mendatangkan profit yang menjanjikan. Salah satu jenis usaha adalah ayam petelur yang bisa dilakukan di lahan kecil di sekitar rumah atau halaman Anda. Saksikan terus channel Berkas Jurnalis. Kami akan senantiasa hadir dengan berbagai informasi, peristiwa dari berbagai daerah, nasional hingga dunia, dan kami akan selalu hadir sebagai media pembelajaran dan motivasi ke ruang saudara. Salam hormat untukmu semua.